ya dari sisi fisik tubuh kita tetap sama ya, karena kan isinya sama gitu ya teman-teman, nggak ada yang berubah, masing-masing punya jantung, punya paru-paru, punya tangan, punya kaki gitu ya, punya otot gitu ya teman-teman. Maka semuanya sebenarnya sama saja, cuman forsirnya atau tekanannya, pressure-nya gitu ya, atau pengerahan tenaganya itu yang berbeda-beda ya teman-teman, sehingga mempengaruhi organ-organ tubuh yang lain gitu. Walaupun kita nggak kerja fisik, kalau misalkan ngerjain tugas gitu ya dari kantor, ternyata belum dikerjakan, pasti kan ada panik ya teman-teman. Nah, panik itu juga mempengaruhi yang namanya organ tubuh kita, seperti denyut jantung, misalkan keringat dingin kayak gitu, sama seperti yang bekerja fisik pun seperti itu ya teman-teman. Secara kuantitatif antara fisik dan mental berbeda dan sangat dipengaruhi beban pekerjaannya ya. Secara kuantitatif tergantung dari pekerjaan yang dilakukan. Ya, biasa misalkan memang mengangkat angkut, ada angkat angkut yang melebihi batas berat tubuh juga ada, atau kalau seperti kita kan nggak mungkin kita ngangkat yang seperti itu ya teman-teman, nggak mungkin lah. Kalaupun melakukan pasti ya bisa dihitung jari gitu ya, nggak selama kita bekerja ya teman-teman. Karena teman-teman nanti levelnya akan berbeda gitu ya. Pada kerja fisik, peranan pengerahan tenaga otot itu lebih menonjol, untuk kerja mental lebih kepada otak ya. Seperti aku sampaikan ya, kalau kita di level manajemen, kita lebih otak kita yang diolah dalam arti untuk menganalisa. Itu ya teman-teman, compare sama pekerja-pekerja operator misalkan ya, atau pekerja-pekerja fisik yang lainnya. Nah, di sini ada banyak pendapat para ahli ya, teman-teman, bahwa bekerja adalah anabolisme ya, atau mengurai atau menggunakan bagian tubuh yang telah dibangun sebelumnya. Terus jadi dalam keadaan demikian, sistem saraf utama yang berfungsi adalah komponen yang simpatis ya, di mana pada kondisi seperti itu aktivitas tidak dapat dilakukan terus-menerus ya, karena ada fatiknya ya teman-teman, ada kelelahannya, kemampuan otot kita juga terbatas ya teman-teman dari waktu ya, makanya harus dilakukan yang namanya istirahat gitu ya, untuk pemulihan atau recovery ya teman-teman. Nah, pada saat istirahat maka tubuh mempunyai kesempatan itu untuk membuild up lagi ya tenaga yang sudah dikeluarkan tadi gitu ya pada saat melakukan aktivitas, sehingganya otot yang mengalami kontraksi atau kerutan pada saat istirahat itu terjadi kendor atau relaksasi otot gitu ya, yang tadinya mungkin ada stressful gitu ya teman-teman, depression, maka bisa dirilis gitu ya. Dengan kontraksi, peredaran darah yang membawa oksigen dan bahan makanan serta menyalurkan keluar sisa-sisa metabolisme itu juga terhambat. Nah, menurut ahli ini juga ya, Grandjean namanya ya, bahwa setiap fungsi tubuh manusia dapat dilihat sebagai keseimbangan ritmis ya, ritmenya maksudnya ya, antara kebutuhan energi kerja dengan penggantian kembali sejumlah energi yang telah digunakan, yaitu dengan apa? Dengan melakukan istirahat ya teman-teman. Jadi kedua proses tersebut merupakan satu bagian yang integral ya, maksudnya berhubungan gitu teman-teman, dari kerja otot, kerja jantung, dan keseluruhan fungsi biologis tubuh ya. Sehingganya untuk menilai performansi dan efisiensi kerja, waktu istirahat harus diberikan. Jadi setiap ada waktu ya teman-teman, 4 jam sekali teman-teman harus istirahat, 4 jam sekali teman-teman harus istirahat. Seperti itu ya, diatur ya sedemikian rupa ya teman-teman, paling tidak mengikuti dari aturan dari perusahaan itu sendiri ya teman-teman, karena teman-teman juga pasti akan bekerjanya itu ya, boleh dibilang bisa pagi, bisa sore, bisa malam ya, atau pagi hari gitu, maksudnya early morning gitu ya, late at night lah gitu ya, early morning. Nah, untuk pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, di sini kita harus sesuaikan ya teman-teman, untuk waktu-waktu kerja dan istirahat kita itu sesuaikan dengan sifatnya ya, atau jenis pekerjaannya, dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi ya, seperti kemarin udah kita bahas ya, mengenai lingkungan kerja panas, dingin, bising, berdebu gitu ya, itu semua harus kita sesuaikan ya teman-teman. Kalau di Indonesia itu kita standar ya, itu kerjanya 8 jam ya teman-teman. Selebihnya dalam waktu istirahat, dalam arti kalau memang kita bekerjanya hanya 8 jam, maksudnya nggak ada waktu extend ya teman-teman, atau lembur gitu
ya, maka kita masih 12 jam waktu itu untuk istirahat, dalam arti untuk kehidupan kembali ke rumah gitu ya, atau mungkin mau main gitu ya, intinya seperti intinya tidak melakukan aktivitas rutin yang di pekerjaan gitu ya. Lalu memperpanjang waktu kerja lebih dari itu hanya akan menurunkan efisiensi kerja ya, meningkatkan kelelahan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi karena maksimumnya kita bekerja hanya 8 jam ya teman-teman, nggak bisa lebih. Kalaupun lebih pasti ada kompensasinya, karena itu tadi ya ada resiko di sini ya teman-teman. Resikonya apa tadi ya? Kelelahan, mungkin terjadi kecelakaan kerja, amit-amit ya. Terus jadi penyakit akibat kerja gitu karena dipaksakan ya teman-teman. Jadi kemampuan kita secara peraturan Permenaker pun hanya 40 jam per minggu atau 183 jam per. Mau tahu kita per jam berapa sih besok ya? Lihat gajinya ya, misalkan gajinya UMR nih, misalkan ya 4 jutaan, misalkan 5 juta. Nanti teman-teman tahu tuh harga per jamnya teman-teman berapa sih? Tinggal 183 jam ya, itulah rate per jamnya teman-teman ya yang dihargai oleh perusahaan. Nanti kalau udah experience, udah skillful gitu ya teman-teman, nah itu bisa naik lagi ya melebihi UMR ya gitu teman-teman. Dari sudut pandang fisiologi, kerja lembur itu sangat merugikan kesehatan. Bener banget ya teman-teman, karena aku sendiri nggak pernah mau kerja lembur. Even itu di weekend ya, misalkan Tika masuk hari Sabtu, aduh maaf deh. Tika dibayar, nggak mau. Even dibayar sekalipun, aku nggak pernah mau teman-teman ya. Boleh tanya ya, siapa apa engineer yang nggak mau disuruh weekend? Aku. Pasti nggak mau ya teman-teman. Jadi benar-benar aku menjaga tubuh aku ya, organ-organ tubuh aku, dimana sudah bekerja keras gitu, istilahnya dari Senin sampai Jumat, bangun jam 5, jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 5 seperempat udah harus berangkat, pulangnya bisa sampai jam setengah 6 maghrib gitu ya. Aku nggak mau teman-teman. Jadi nggak pernah mau, diusahakan gitu ya. Tapi nggak tahu nanti kondisional kalau teman-teman bekerja di K3 ya, bisa jadi teman-teman dituntut untuk kerja lembur, tapi sebisa mungkin dijaga kesehatannya. Itu aja sih teman-teman ya. Dalam putaran 24 jam berarti kita ada 3 siklus ya, kalau kita bagi 8 8 8 gitu ya, 8 jam. 8 jam untuk kerja, misalkan 8 jam untuk interaksi sosial, misalkan suka hangout gitu ya, suka nongki-nongki gitu ya teman-teman, yang 8 jamnya untuk istirahat tidur misalkan seperti itu ya. Nah, kalaupun ada kerja lembur di luar 8 jam, maka siklus kesehatan atau keseimbangan kita juga pasti terganggu ya teman-teman, either ngantuk atau apa. Aku udah biasa pokoknya pulang kantor, mandi, sholat, kalau mau makan, kalau enggak, aku langsung tidur. Jadi teman-teman itu nggak bisa ganggu aku di atas jam 8. Tuh handphone nggak bakal aku angkat. Se-urgent apapun aku nggak mau angkat. Biasanya seperti itu ya teman-teman, karena aku nggak mau diganggu. Weekend juga gitu sama, kalau nggak urgent-urgent banget aku nggak pernah mau gitu ya. Even dibayar pokoknya, walaupun dibayar berkali lipat nggak mau gitu ya. Secara fisiologis ya, kerja lebih dari 8 jam per hari itu melelahkan. Benar ya teman-teman, even kita punya waktu istirahat. Ya, pada kondisi lelah, ya fungsi panca indera jelas tidak dapat berjalan. Pasti teman-teman ya, karena adanya kelelahan tadi teman-teman. Jadi nggak mungkin kita maksimal gitu ya melaksanakannya ya teman-teman. Kecuali emang teman-teman diniatin gitu ya. Kalau diniatin beda cerita ya teman-teman. Kalau nggak diniatin pasti jatuhnya emosi ya teman-teman. Pokoknya nggak baik lah dampaknya gitu ya. Jadi banyaknya buktinya apa? Banyaknya kecelakaan kerja ya terjadi pada sesi kerja lembur, di samping tingkat produktivitas juga rendah. Udah pasti kalau misalkan kita udah nggak fokus, udah kecapean, pasti teman-teman disuruh lembur seperti apapun hasilnya pasti nggak bagus. Jadi makanya aku berusaha ya hindarin, atau besok teman-teman hindarin hal-hal yang seperti itu daripada nggak fokus. Kecuali memang urgent banget. Nah biasanya teman-teman K3 ini biasanya posisinya adalah posisi yang urgent, dalam arti yang tidak semua orang bisa melakukannya di hari biasa atau di regular time gitu ya, karena teman-teman lebih kepada
waktu-waktu urgent lah istilahnya bekerjanya ya, bukan berarti hari-hari kita santai, enggak ya teman-teman, tetap teman-teman melakukan pengawasan, teman-teman melakukan proteksi ya untuk diri sendiri dan orang lain, tetapi mau nggak mau teman-teman biasanya ditambah lagi kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu lebih urgent ya teman-teman, either misalkan ada kecelakaan kerja, which is teman-teman misalkan udah bekerja nih dari jam setengah 8 atau mulai setengah 8 lah ya sampai jam 4 let's say, tiba-tiba jam 4 lewat 1 menit atau lewat 5 menit ada kecelakaan kerja ya. Nah teman-teman mau nggak mau kan harus extend itu ya teman-teman, karena hal-hal yang seperti itu istilahnya unpredictable, kita nggak bisa perkirakan ya bahwa adanya kecelakaan kerja atau ada emergency situation gitu ya teman-teman. Di situ teman-teman harus standby ya, teman-teman K3 harus standby 24 jam gitu ya teman-teman. Nah, ini sesuai dengan peraturan tadi ya, bahwa waktu kerja kita itu hanya 40 jam seminggu gitu ya, di mana waktu-waktu istirahat khusus ya diperlukan ya supaya apa, kemampuan kerja dan kesegaran jasmani itu tetap dapat dipertahankan dalam batas-batas toleransi gitu ya teman-teman. Jadi fresh terus gitu ya teman-teman. Nah, pemberian waktu istirahat secara umum dimaksudkan untuk apa sih gitu ya? Cegah terjadinya kelelahan, fatigue ya, yang dimana bisa berakibat pada penurunan kemampuan fisik dan mental serta kehilangan efisiensi kerja. Kembali lagi productivity ya teman-teman. Lalu memberikan kesempatan tubuh untuk melakukan recovery ya atau pemulihan. Terus memberikan kesempatan waktu untuk melakukan kontak sosial, dalam arti pada saat kita istirahat kan mungkin kita sama-sama makan siang atau sama-sama makan gitu ya, di ketemu atau ngobrol gitu ya teman-teman sama teman-teman yang mungkin beda divisi gitu ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa gaul gitu sama teman-teman yang lain yang beda departemen gitu ya teman-teman. Ada 4 jenis ya waktu istirahat yang kita kenal atau yang diperkenalkan gitu ya di Indonesia. Yang pertama istirahat spontan, dalam arti istirahat yang jaraknya pendek ya setelah pembebanan kerja. Contohnya pekerja yang mengangkat angkut nih, misalkan beras secara manual gitu ya 50 kilo dengan jarak 15 meter, maka setelah itu sampai itu dia harus istirahat ya, entah peregangan atau apa gitu, penyesuaian tubuhnya lagi gitu ya teman-teman. Lalu ada istirahat curian, di mana istirahat yang terjadi jika beban kerja tidak dapat diimbangi oleh kemampuan kerja. Misalkan tadi ngangkat 50 kilo, ternyata dengan jarak 15 meter, baru setengah jarak itu dia udah kelelahan nih teman-teman. Nah, dia bisa melakukan yang namanya istirahat curian bahasanya gitu ya teman-teman. Sehingganya masih bisa dilakukan pemulihan lagi tenaganya supaya bisa sampai ke tujuannya. Itu ya teman-teman. Lalu ada istirahat karena proses kerja ya, tergantung bekerja mesin-mesin, peralatan atau prosedur. Ya seperti kemarin ya teman-teman, kalau kita bekerjanya di sistem ban berjalan konveyor ya, sifatnya konveyor, maka itu tergantung dari keterampilan dan kecepatan kerja operatornya. Kalau dia sanggup misalkan kayak kemarin ya 100 pieces per menit gitu, dia ngelihatnya fokus matanya gitu ya, terus dia tangannya juga cekatan gitu ya teman-teman, dia tahu posisinya mana yang tidak sesuai. Nah, produk yang tidak sesuai maksudnya, nah, dia bisa melakukannya ya karena manual proses, maka skill dari satu orang dengan orang yang lain atau pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya itu pasti akan berbeda ya teman-teman, tergantung dari keterampilannya mereka ya. Makanya setiap beberapa jam mereka harus istirahat, paling enggak setelah 2 jam mereka istirahat paling enggak 5-10 menit, baru nanti mulai lagi, seperti itu ya teman-teman. Lalu istirahat yang ditetapkan ya, jadi istirahat sesuai dengan peraturan dan perundangan, misalkan isomannya 1 jam ya, atau misalkan seperti tadi ya 2 jam dikasih 10 menit istirahat ya, kembali lagi ke peraturan dari ide pemerintah atau peraturan dari perusahaan itu sendiri ya.
Apabila waktu kerja dan istirahat resmi telah diatur dengan tepat, di mana kapasitas kerja itu sama dengan beban utama ditambah beban tambahan, maka dengan sendirinya istirahat curian dan istirahat spontan itu dapat diminimalkan. Ya, tandanya kalau misalnya sudah ditetapkan nih, teman-teman, oke, Bapak ngangkat ke 50 kilo, 15 meter, nanti setelah setiap satu karung tadi, Bapak boleh istirahat misalkan 5 menit. Kalau itu sudah terbentuk gitu ya teman-teman di peraturan, maka nggak akan ada masalah gitu ya teman-teman. Lalu hari kerja. Nah, hari kerja biasanya maksimum ya, ini teman-teman. Range-nya adalah antara 40 sampai 48 jam. 48 berarti include Sabtu ya, teman-teman. Tapi kan mostly sekarang banyak company yang meliburkan ya pada saat weekend ya, teman-teman ya. Jadi maksimum kita itu bekerja itu hanya 6 jam. Setelah itu teman-teman harus off. Jadi kalau misalkan teman-teman besok ya dipekerjakan Senin sampai Minggu, jangan mau teman-teman ya. Pastikan teman-teman safety kan, orang-orang safety pastikan, oh ini ada safety concern Pak gitu kan. Walaupun saya orang safety, saya pun minta hak saya bahwa secara peraturan maksimum hanya di hari Sabtu atau Minggu saja. Misalkan teman-teman kerja Senin sampai Jumat, terus Sabtunya off, Minggu masuk gantian gitu ya teman-teman. Atau dari Senin sampai Sabtu itu pun nggak masalah karena biasanya kan kalau misalkan ada beberapa perusahaan itu yang dia running di weekend ya teman-teman. Jadi Sabtu Minggu mereka running gitu ya, nggak ada libur sama sekali ya teman-teman. Kenapa? Biasanya untuk menghindari yang namanya startup mesin ya, karena pada saat startup mesin, apalagi mesin-mesin yang sudah tua boleh dibilang gitu ya teman-teman, itu biasanya menghasilkan produk-produk reject, produk-produk scrap yang cukup banyak sehingga merugikan di compare sama kalau mempekerjakan pekerja itu 24 jam 7 hari ya 24/7. Cuman yang pasti untuk pekerjanya sendiri itu bisa di rolling gitu ya teman-teman, nggak semuanya harus bekerja yang di reguler terus mereka kerja juga di weekend, nggak boleh ya teman-teman. Jadi pastikan itu untuk teman-teman sendiri punya hak untuk menolak bekerja di weekend ya kalau memang sudah melebihi kapasitas. Bukan berarti karena teman-teman tahu nih misalkan di weekend itu teman-teman dibayarnya lebih, bukan karena uang teman-teman. Pada saat nanti teman-teman sakit misalkan, itu uang yang teman-teman dapatkan di weekend tidak akan bisa mampu mengganti teman-teman ya. Either karena fisik kita udah ada organ yang rusak gitu ya, nggak bisa mengganti organ tubuh kita kan ya, sehingganya harus diperhatikan hal-hal yang seperti itu teman-teman. Just follow the rules aja gitu ya, bukan karena uang. Oke, bekerja memang untuk mendapatkan uang, yes, tapi secukupnya dalam arti jangan berlebihan ya, sesuatu yang too much gitu biasanya nggak baik ya teman-teman. Nah, sedangkan di antara waktu kerja ya harus disediakan waktu istirahat yang jumlahnya 15-30% dari seluruh waktu ya. Misalkan dari 8 jam berarti berapa tuh? 8 jam kali 60 480 ya, kurang lebih sekitar 15 menit, 20 menit itu ya, itu untuk istirahat ya, teman-teman. Either bahkan di perusahaan kan dikasihnya ada yang 1 jam gitu ya, teman-teman. Apabila jam kerja melebihi dari ketentuan, akan ditemukan hal-hal seperti ini ya, penurunan produktivitas kerja, ya, gangguan kesehatan teman-teman, terus absensinya karena sakit juga meningkat ya, karena kan udah capek nih teman-teman dipaksa terus-terus, begitu sakit mau nggak mau jadi absen, begitu absen kita nggak dibayar mungkin atau kita dirawat misalkan, nah itu kan nggak bisa mereplace bayaran kita lah, istilahnya kompensasi pada saat kita bekerja di weekend ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke kitanya sih, kita mau istilahnya seberapa peduli kita dengan diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Nah di Indonesia ada dikenal ya sistemnya 6 hari atau 5 hari kerja ya, tapi mostly sekarang 5 hari kerja, yang ke-6 itu biasanya jatuhnya adalah lembur ya teman-teman. Nah, penerapan sistem kerja yang 5 hari ini sebenarnya sudah lama ya, teman-teman, itu diberlakukan di semua perusahaan mostly ya. Kalau swasta udah pasti, teman-teman, ada juga sih swasta yang mempekerjakan hari Sabtu, tapi aku nggak tahu ya hitungannya itu either normal atau dia overtime gitu ya, atau lembur ya. Terus kayak
BUMN itu juga semuanya sudah bekerjanya Monday to Friday only gitu ya, 9 to 5 gitu ya. Terus untuk lingkungan perusahaan yang masih sedikit yang menerapkan sistem 5 hari kerja, sebetulnya hanya mengadopsi sistem barat. Either barat pun sekarang weekend libur semuanya ya. Kalau teman-teman apalagi di Eropa sana ya, teman-teman benar-benar mereka tuh kalau weekend ya libur, even mall sekalipun ya. Kalau kita kan terbalik ya, kalau di Indonesia di weekend itu apa namanya mallnya pada buka gitu ya teman-teman. Kalau di Eropa enggak teman-teman, enggak, tidak semua ya. Pas kemarin waktu aku ke Swedia gitu ya teman-teman, itu di sebelah hotel ya, sebelah hotel itu mall. Aku datang weekend, benar-benar kosong. Nggak ada orang yang datang teman-teman. Jadi mereka hanya bukanya di weekday. Di weekend ya nggak ada. Jadi orang yang lain di kantor libur, ya mereka juga ikut libur gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk kita ke mall gitu di weekend tuh nggak ada ya teman-teman. Lalu ada salah satu pertimbangannya adalah agar karyawan punya waktu libur yang cukup sehingga kualitas hidupnya meningkat. Arti work-life balance ya, teman-teman pernah dengar ya yang namanya work-life balance gitu. Dimana kita bekerja juga untuk mengimbangi cara hidup kita gitu ya teman-teman. Misalkan teman-teman masih punya waktu dengan keluarga gitu ya, atau punya waktu dengan diri sendiri ya, me time gitu, atau misalkan teman-teman punya hobi sendiri gitu, nyalurkan hobi gitu ya, benar-benar harus bisa diseimbangkan ya antara bekerja dengan yang teman-teman suka gitu ya secara personally ya. Jadi harus work life balance gitu ya teman-teman. Banyak yang perusahaan sekarang menerapkan yang namanya work life balance-nya itu dalam 1 bulan kalau nggak salah ya dikasih work from home. Waktu itu ya, zaman aku bekerja ya. Nah, tapi sekarang malah mostly orang bekerja di rumah semuanya gitu ya, termasuk aku gini ngajarnya online ya. Teman-teman jadi work from home. Mostly malah sekarang kantor-kantor pada kosong bahkan gitu ya. Bahkan kalau dihitung itu mungkin secara budget mungkin lebih menguntungkan kali kalau orang-orang work from home ya. Kalau tapi dilihat lagi sistemnya ya, kalau sistemnya digital semua gitu kan lebih mudah ya teman-teman ya. Seperti kita gini kan tetap bisa melakukan aktivitas belajar mengajar walaupun jarak jauh gitu ya teman-teman. Nggak perlu harus ketemu gitu kalau kecuali memang penting-penting banget gitu ya. Kalaupun penting nggak usah ke kantor, mungkin di kafe atau di mana itu udah cukup gitu ya meetingnya ya teman-teman. Nah, jadi perlu dipertimbangkan ya semua teman-teman yang namanya hari libur, hari kerja gitu ya, untuk membalance kita kegiatan-kegiatan kita. Secara ergonomi ya tentunya yang harusnya kita aktivitasnya 5 hari, kenapa harus 6 hari gitu kan, jadi nambah beban gitu ya di tubuh kita ya teman-teman. Lalu untuk kebutuhan gizi kerja, di mana gizi kerja ini ada pemberian gizi ya yang diterapkan kepada masyarakat atau pekerja ya dengan tujuan itu untuk meningkatkan derajat kesehatan, efisiensi, produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Maksudnya diharapkan gitu ya dengan adanya asupan gizi kesehatan kita dijaga ya teman-teman, terus sehingga pemulihan pada saat kita melakukan aktivitas atau itu semuanya bisa tercapai gitu ya teman-teman dengan asupan-asupan yang kita asup gitu ya, yang kita terima gitu teman-teman ke tubuh kita supaya tubuh kita jadi kembali kuat misalkan gitu ya, bisa melakukan pekerjaannya dengan baik lagi gitu ya. Makanya harus dicukupi namanya gizi. Nah, biasanya teman-teman K3 juga akan bekerja sama nih dengan para medis atau dokter ya, dokter kliniknya untuk nilai gizinya gitu ya, teman-teman. Zat gizi dan sumber makanan gitu ya. Manusia memerlukan zat gizi yang bersumber dari makanan, di mana harus mengandung apa saja, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral ya teman-teman. Di mana fungsinya ini sebagai sumber tenaga atau kalori ya, terus membangun dan memelihara jaringan tubuh dan juga mengatur proses tubuh itu sendiri ya. Secara khusus gizi itu adalah zat makanan yang bersumber dari bahan makanan yang diperlukan oleh tenaga kerja ya atau pekerja ya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan dan lingkungan kerjanya.
Ya, makanya biasanya kalau kita yang di manajemen mungkin makannya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang banyak yang makannya karbonya dikurangin gitu. Tapi di satu sisi kalau teman-teman di lapangan yang istilahnya physically ya bekerja secara fisik mau nggak mau mereka harus mengimbanginya dengan karbonya itu sendiri ya teman-teman. Jadi hubungannya apa ya kalau kita gizinya nggak baik ya pergerakannya juga kita nggak maksimum ya kalau untuk ergonominya ya teman-teman. Hal-hal yang perlu diketahui ya dalam penyusunan menu seperti kebutuhan kalori dan gizi, kebutuhan dasar menu gitu bahan dasarnya ya, terus pendekatan penyusunan menu ini juga harus disepakati teman-teman. Jadi pihak perusahaan tidak bisa sembarangan teman-teman memberikan makanan ke kita gitu ya teman-teman, semua harus ada persetujuannya. Makanya kalau di setiap perusahaan itu kan pasti ada yang namanya SPSI ya, Serikat Pekerja ya. Nah itu SP lah kita bilangnya ya, Serikat Pekerja. Jadi untuk menentukan tuh berapa kalori, terus apa saja yang harus diasup gitu ya teman-teman, harus diterima sama teman-teman, harganya berapa, itu semuanya ada kesepakatannya teman-teman. Jadi bukan berarti kita dikasih makan terus tanpa ada consideration ya teman-teman, nggak ada ya teman-teman, semuanya harus sesuai dengan peraturan gitu ya teman-teman, peraturan gizinya ya semua sesuai dengan tempat kerjanya ya, lingkungan kerjanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi apa saja ya, satu sama lain pasti beda ya teman-teman kebutuhannya. Dari ukuran tubuh mungkin yang kecil bisa jadi makannya banyak daripada yang besar gitu kan. Dari usianya gitu ya, dari jenis kelaminnya, laki-laki sama perempuan mungkin beda ya porsi makannya gitu atau jumlah gizinya ya teman-teman. Lalu ada kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Terus ada lagi kondisi tubuh tertentu, ada juga dari kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan seperti kemarin ya, misalkan kalau kondisinya panas, dingin, seperti itu juga mempengaruhi ya teman-teman dari pola makan kita ya, teman-teman juga dari asupan gizinya. Ya, jadi semua itu harus diseimbangkan ya teman-teman. Kalau nggak seimbang, pasti ada aja yang nggak sesuai gitu ya di hasil kerja kita. Lalu pengaruh faktor lingkungan kerja, di mana faktor dalam lingkungan kerja itu menunjukkan pengaruh yang jelas ya terhadap keadaan gizi tenaga kerja. Ya bisa jadi karena kalau makannya sedikit ya jadi aktivitasnya lemah gitu kan, jadi letoy gitu teman-teman ya. Jadi aktivitasnya nggak maksimum gitu ya, hasilnya juga tidak maksimal ya nantinya kalau misalkan memang kurang gizi lah istilahnya gitu ya. Bedain ya teman-teman, physically aja deh kalau misalkan yang cungkring sama yang agak berisi pasti tenaganya kuat yang berisi ya daripada yang cungkring gitu ya teman-teman. Beban kerja yang berlebihan pada lingkungan kerja panas dapat menyebabkan penurunan berat badan ya, karena kan diabsorb semuanya ya, namanya keringatnya, lemaknya gitu ya. Ya itu semua keluar semua lewat keringatnya dia gitu ya. Jadi hilanglah yang di dalam tubuhnya gitu ya. Sebaliknya untuk motivasi psikologis yang kuat kadang-kadang meningkatkan nafsu makan dan menjadi sebab bertambahnya berat badan dan gemuk. Jadi misalkan teman-teman lagi senang ya, kalau lagi senang ada yang senangnya makan gitu ya, terus ada juga sih yang misalkan yang stres ya, misalkan jadi makannya tambah banyak gitu ya. Kalau kayak aku misalkan lagi kesel gitu atau lagi stres lah gitu ya, seringnya belanja gitu, pelampiasannya dulu ya, belanja terus gitu. Jadi ya beda-beda sih pelampiasannya ya teman-teman. Nah, untuk pekerjaan di tekanan panasnya, pressure, kalau misalkan kita ada di heat stress namanya ini ya, ini ada ukurannya loh, teman-teman bisa diukur ya semuanya untuk mengetahui job grade biasanya. Nah, kita harus tahu tuh, kita kasih nilai, oh ini pekerjaannya apa, terus nilainya berapa, itu ada ya namanya job analisis ya teman-teman, workload analisis. Nah, untuk pekerjaan di tempat kerja suhu tinggi itu perlu diperhatikan ya secara khusus mengenai kebutuhan air dan garam ya, karena sebagai pengganti cairan untuk penguapan, jadi pengganti cairan dalam tubuh kita gitu karena berkeringat ya, semuanya lah ya.
Terus dalam lingkungan kerja panas dan pekerjaan berat, itu diperlukan sekurang-kurangnya 2,8 liter air minum bagi tenaga kerja. Ayo, kuat nggak tuh minum 3 liter gitu ya. Yang nanti bolak-balik ke kamar mandi terus gitu ya. Sedangkan untuk yang kerja ringan itu sekitar 1,9 liter atau 2 liter gitu ya. Kadar garamnya tidak boleh terlalu tinggi, hanya 0,2 saja ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Besok kalau teman-teman lihat aktivitasnya ya, maka di mana-mana harus bawa minum ya, teman-teman. Tidak dibenarkan minum minuman keras ya atau yang mengandung alkohol oleh pekerja di tempat kerja ya. Susu bukan cairan penghilang dahaga atau dan tenaga kerja terbatas kemampuan untuk minumnya ya 1 sampai 2 gelas saja juga mungkin lah seharian minum susu terus ya teman-teman. Emangnya baik ya. Kadang-kadang dikasih juga sih teman-teman ya. Jadi kalau untuk pekerja-pekerja yang misalkan bekerja di chemical ya teman-teman untuk menetralisir, mereka biasanya dikasih susu tuh teman-teman ya kayak orang-orang yang bekerja di lab. Misalkan besok teman-teman lihat deh ya orang-orang yang berinteraksi dengan apa namanya chemical itu biasanya dia dikasih mereka dikasih susu ya teman-teman. Lalu minuman-minuman yang tidak mengandung alkohol ya, tapi dia ada sodanya gitu ya. Nah, itu juga tidak baik ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan cuma jus misalkan gitu ya yang tidak mengandung alkohol, itu boleh diberikan ya, teman-teman. Atau isotonik macam kayak gitu ya, boleh ya, teman-teman. Terus untuk bekerja di tempat dingin, makanan dan minuman hangat sangat membantu. Ya biasanya kalau misalkan memang tergantung lingkungannya ya, teman-teman makanan-makanan itu menyesuaikan ya, teman-teman. Lalu ada yang di bahan kimia ya, kalau kita terexposure ya sama bahan kimia, maka pastikan saja kita harus harus seimbang ya bagaimana how to balance gitu ya supaya nggak ada gangguan-gangguan yang pengaruh dari bahan kimia karena kalau bahan kimia ini pengaruh sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman seperti aku pernah cerita nggak ya, aku pernah datang ke perusahaan pembuat printing, label printing ya teman-teman untuk semua household. Jadi household itu seperti deterjen, terus misalkan seperti mentega gitu ya teman-teman, dia cuma bikin bungkusnya gitu ya, dia printing label printingnya itu begitu kita masuk gitu ya, langsung baunya teman-teman, bau dari bahan kimia apa ya namanya, pokoknya menyengat sekali tuh teman-teman, which is itu juga bahaya. Bahayanya apa, begitu aku masuk langsung kayak sesak napas, terus pusing, mual ya teman-teman, karena kan baru pertama kali ya teman-teman datang ke sana, di perusahaannya besar pula gitu ya, sehingganya kita kaget gitu ya, organ tubuh kita kaget. Jadi itu juga pengaruh ya teman-teman, secara ergonomi kita yang tadinya udah kuat nih ternyata jadi nggak kuat nih teman-teman, jadi lemas dan segala macam. Sehingganya itu mengganggu ya yang namanya organ tubuh kita, juga peredaran darah, jantung gitu ya. Itu semuanya pengaruh tuh teman-teman. Jadi kalau yang bahan kimia sebisa mungkin teman-teman pastikan APD-nya harus kuat gitu ya. Lalu secara psikologis teman-teman, nah ini berkaitan dengan stres ya teman-teman. Nah, besok teman-teman pasti akan mengalami yang namanya stres ya di tempat kerja karena mungkin banyak tekanan teman-teman, banyak hal yang harus dipenuhi secara on time gitu ya teman-teman, ada target-target tertentu yang teman-teman harus bisa lakukan gitu ya. Nah, makanya ini harus kita seimbangkan supaya nggak terlalu stressful ya teman-teman, karena kalau ada pengaruh ke emosi itu pasti performance kita dalam bekerja juga akan menurun gitu ya teman-teman. Jadi harus dipastikan ya teman-teman. Kalau ada yang stres, kadang ada yang senangnya makan, ada yang senangnya belanja. Ya kalau perempuan saya nggak tahu, kalau laki-laki mungkin senangnya nyanyi-nyanyi gitu ya. Ada teman saya kalau stres senangnya nyanyi-nyanyi gitu ya. Ada tuh teman-teman ya. Nah, usaha perbaikan gizi kerja di perusahaan seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, biasanya tiap perusahaan itu ada kantinnya ya teman-teman. Teman-teman boleh makan di sana sepuasnya. Ada juga yang di
jatah gitu, tanda kutip dijatah gitu teman-teman, bukan dijatah bukan berarti nggak boleh makan banyak, bukan teman-teman, jadi secara lauknya itu dia dibatasin gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin kerja di yang lebih baik lagi gitu ya, seperti aku waktu itu di pertambangan ya, pernah nyoba ya, maksudnya jadi as a tamu, as a visitor gitu teman-teman. Makanya kita sama dengan pegawai di sana, itu mereka juga prasmanan gitu ya teman-teman, dengan semua yang ada, teman-teman boleh nikmatin semua yang ada di sana gitu ya, di kantinnya ya. Lalu ada pemberian makanan kecil gitu ya, snack gitu ya teman-teman pada jam-jam tertentu tadi ya, misalkan jam 10 dikasih 15 menit sampai 20 menit kita untuk istirahat, ada snack, ada susu, ada teh, ada kopi gitu ya teman-teman, biasanya seperti itu untuk healing dulu aja, untuk relaksasi ya teman-teman, sambil teman-teman ngobrol gitu ya. Mungkin lagi mau curhat gitu, mesinnya kenapa gitu atau proyeknya kenapa gitu ya teman-teman, nah itu boleh ya teman-teman. Lalu pemberian makanan tambahan, misalkan apa namanya, contohnya dikasih susu, misalkan seperti itu, atau dikasih yang lain lah ya, itu juga bisa ya teman-teman, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Lalu mengadakan penyuluhan tentang kesehatan dan gizi secara teratur ya teman-teman. Ini biasanya datengin dokter atau misalkan ya musisi dokter ya didatengin, karena nggak mungkin kita bekerja keluar dari kantor biasanya gitu ya teman-teman. Lalu menerapkan hasil penelitian tentang gizi kerja yang telah dilakukan untuk meningkatkan status gizi tenaga kerja. Kita memastikan saja ya teman-teman. Kelihatannya dari mana ya? Dari MCU-nya juga bisa teman-teman. Ini oh kok ada seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya perusahaan itu untuk membalance atau secara tidak langsung itu mengobati, contoh untuk orang-orang yang punya kelebihan ya, misalnya kelebihan berat badan, kelebihan gula gitu ya teman-teman, kolesterol. Nah, itu biasanya makanannya akan dibedakan ya, teman-teman ya, akan dibedakan tuh, ada khusus biasanya. Tapi it depend on company itself ya. Jadi tergantung dari company itu sendiri ya, teman-teman, bagaimana mereka mau memprotek tenaga kerjanya ya. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, benar-benar kita harus menyeimbangkan ya kebutuhan-kebutuhan gizi dengan jenis pekerjaan yang dilakukan ya teman-teman, karena ini wajib ya teman-teman supaya produktivitasnya bisa terjaga, PHK-nya dihindari gitu ya, tidak ada kelelahan gitu ya teman-teman, karena akan berakibat pada yaitu tadi ergonominya, postur tubuhnya gitu ya, entah itu nggak sesuai gitu, dimana nantinya kalau nggak sesuai pasti akan menimbulkan yang namanya PHK ya teman-teman. Dengan gizi seimbang, mau nggak mau kesehatan tenaga kerja itu dapat dipertahankan dan tenaga kerja akan dapat bekerja dengan baik ya, nggak mudah lelah atau capek gitu ya, terus mengurangi terjadinya tingkat kesalahan ya. Ini berarti dapat mengurangi yang namanya pemborosan terhadap bahan dari perusahaan dan akhirnya dapat menambah keuntungan setinggi-tingginya untuk perusahaan. Dalam arti pemborosan yaitu dari sisi waktu, misalkan teman-teman kalau kitanya letoy gitu ya, ada kelelahan, berarti hasilnya misalkan targetnya teman-teman harus memproduksi misalkan ya 100, karena nggak sesuai, nggak makan atau makannya sedikit gitu ya, karena nggak layak makanannya atau misalnya nggak sesuai, maka misalkan teman-teman berkurang tuh dari 100 harus targetnya jadi tinggal 80. Hal-hal seperti itu yang akan mempengaruhi yang namanya keuntungan atau produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Aku stop share ya.
Sepertinya belum ada yang mau bertanya, Bu. Kenapa? Berarti udah paham dong ya, nanti ujiannya 100 semua ya kan? Kita lihat nanti UASnya ya. PR-nya gimana? Bisa semua? Aku belum lihat ya. Coba kita lihat Google Drive. Google Drive. Telepon. Share with me. Coba kita lihat. Mana yang baru, Mbak? Tanggal Saya 25 udah Maret. Linknya. Ya, ini udah aku buka. yang tadi saya Tanggal baru kirim. 25 ya? Enggak, Bu, yang tadi tanggal 1 yang saya kirim. Linknya? Di email yang Rini itu, Bu. Iya, ini aku udah buka. Tapi share with me-nya yang mana? Ini pasman semua. Last week. Linknya boleh buka, Mbak? Boleh diklik? Boleh di-share linknya? Ini malas month. Oke, bentar ya. Aku cek dulu ya. Kita lihat juga punya Mas Zidan. Kamu nggak bisa buka. Country view. Coba kita download. There might be offline open with. Coba aku download. Ini salah. Ini ya. Oh. Coba aku buka dulu ya. Nah, coba open. Download. Ya, nggak bisa buka Excel-nya. Kenapa ya? Open. Nggak mau buka ternyata saudara-saudara. Ada yang mau share nggak? Ada yang bisa share nggak? Aku nggak bisa buka soalnya. Bu, kayaknya itu ada bermasalah deh, Bu. Di saya juga kayak gitu. Nanti saya minta tolong Jidan upload ulang lagi deh, Bu. Coba Di yang saya lain juga kita buka. Sama aja. Kayaknya aku punya. Coba yang lain ya. Nah, ini yang lain bisa. Yang Mas Zidan nggak bisa ya. Tapi gambarnya belum kelihatan.
Nah, ini bisa ya ukur ya, Mbaknya ya. Ini Mbak Katri. Ini udah posisinya, udah benar. Yang jemur itu yang ketiga yang bisa dilihat ya. Terus ini yang ngepel kurang ke kanan ya. Posisi bungkuknya itu nggak kelihatan. Baiklah, coba ke yang lainnya. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Rambutnya Mbak Farah di sana. This could take a few moments. Namanya Mas Zidan nggak bisa buka loh. Bu, maaf Bu, yang punya Zidan, dia katanya kena virus laptopnya. Jadi pas diupload udah jadi file zip gitu, terus dirubah, jadi nggak bisa dibuka. Ya, terus gimana dong? Bisanya pakai apa? Saya juga nggak tahu Bu, tadi saya coba suruh kirim ke saya juga nggak bisa saya buka. Mas Zidannya masuk nggak? Nggak ada. Tadi ada izin ke toilet, Bu. Oh, ini Mbak Farah Mutia. Mana Mbak Farah Mutia? Iya Bu, ya. Saya Bu. Kurang ke kanan sedikit nih Mbak. Yang posisi mana ya Bu? Angle-nya. Nomor 1. Yang duduk ya Bu? Diri. Nomor 5. Berdiri. Oh ya ya. Hold on ya, kayaknya aku ada paket apa. Yes. Tunggu ya guys. Ibu ada kah? Bentar. Berarti yang nomor 5. Benar nggak, Mbak? 5 yang berdiri di depan etalase ya Bu? Itu nomor 1. Yang di ini kayak ada kitchen bentar Bu. gitu. Saya sambil buka filenya ya Bu. Di lab ya? Ya. Yang ada aparnya. Oh, yang ada mortirnya Bu ya itu. Iya Bu. Kurang ke kanan dikit Mbak. Bisa sih di zoom nanti.
Ini Yang kurang ke ngangkat, kanan, Bu. ya benar. Ngambilnya ke kanan sedikit lagi ya. Jadi posisi mbaknya tuh 90 derajat. Kalau orangnya di sini, berarti mbaknya ngambilnya persis di tengah-tengahnya antara badannya itu. Oh iya, baik Bu. 90 derajat ya. Berarti yang harus direvisi nomor 5 sama nomor berapa lagi, Bu? Terus yang nomor 4 yang duduk juga mbaknya dari samping aja. Pokoknya ambilnya 90 derajat dari posisi dia. Oh ya, baik Bu. Ya, terus Mbak Jacqueline coba kita lihat. Mbak Zidan kalau Excel-nya bisa dipindah ke PDF nggak? Ini siapa nih? Oh, ini. Ini punya Mbak Jacqueline. Jangan. Dari Ibu. samping yang angkat galon udah oke. Nyapu udah oke. Yang duduk, wah parah banget nih kalau yang duduk nih ya. Nggak kelihatan nih posisi laptopnya terlalu rendah ya. Udah nilainya gede nih Mbak ntar kalau itu ya. Yang nyapu udah nggak apa-apa. Oke. Yang di belakangnya lagi jongkok nih nggak kelihatan, nanti nggak bisa dinilai. Tapi nggak apa, dari samping udah kelihatan kok kakinya juga ya. Nanti ini pakai reba ya. Yang angkat galon semua nih mbaknya pakai reba semua nih. Yang rula hanya yang duduk, tapi yang duduk pun posisi tangannya yang nanti kena nih. Tinggi nilainya. Nggak apa-apa ya. Nanti kan tinggal ada perbaikan gitu ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Menurutku nanti kalau misalnya ada hal yang seperti ini, teman-teman jadi udah punya sense ya, udah punya, oh berarti nilainya segini, bahayanya tahu teman-teman apa, sehingganya nanti teman-teman kan dituntutnya itu kan harus harus ada improvement gitu ya. Nih seperti ini juga kelihatan ya tangannya untuk punya Mbak punya Miftah ya. Nah punya Miftah yang lagi nyapu itu dari samping Mas, jangan dari depan ya, supaya kita tahu sudut siku-sikunya, sudut dari tangannya ya, berapa derajat gitu ya teman-teman. Terus posisi yang nyuci piringnya juga bisa, cuma kurang deket ya. Kalau agak sulit dibikin agak zoom gitu, dipisah kaki-kaki juga boleh sih. Coba ya. Ini Excel-nya boleh dirapiin nggak teman-teman? Maksud aku masuk Excel itu adalah disusun ke bawah. Nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Foto-fotonya tuh disusunnya ke bawah tuh teman-teman. Supaya nanti sebelah kanannya bisa dianalisa. Ini Mas ya. Ini Mas Rushidi Yogi Winanto. Yang tandeman yang nomor 1 bisa, tapi yang kedua dari depan ini nggak bisa diukur ya Mas ya. Dari samping yang nomor 2 udah bener, tapi yang dari atasnya kurang ke atas. Ini Masnya masih samping kiri nih, ngambil yang posisi atas. Ya, Mas Yogi, siapa namanya? Mas Yogi bener? Ada? Dilihat lagi tabelnya supaya kita bisa nilai. Mas Yogi ada? Rushidi. Ada? Nggak ada ya Mbak Jacqueline ya? Bu, tadi kata dia jaringan dia agak sedikit ini Bu, masuk keluar tadi. Oke. Ini maksud aku, ini kelihatan aku share nggak sih? Coba aku share screen ya. Ini share. Ya. Ini teman-teman bikinnya seperti ini. Udah kelihatan belum? Udah Bu. Aduh, kok ini nggak bisa pindah sih kakak. Pokoknya ginilah ya. Nah ini teman-teman dibikin aja. Ih.
Nah, macam gini loh. Jilid row. Nah, macam gini ya. Tadi gambar sini saya susun lagi satu supaya apa? Nanti di sininya bisa dianalisa nih teman-teman ABC-nya, perhitungannya gitu loh. Jangan nomor satu di sini, nomor dua di sini, nomor tiga puyeng ya. Ke bawah dirapiin teman-teman. Ya, saya ini juga ini satu aja gini. Nah, gini loh. Pokoknya macam gitulah ya. Digeser-geser gitu ya. Mau 3 kolom ke kanan boleh silahkan. Tapi maksud aku dibikinnya seperti ini gitu ya. Bisa nggak? Kayak Mbak tadi siapa? Lupa lagi tadi namanya. Mutia. Tadi masih itu ya. Mbak Jacqueline juga ya. Itu di apa namanya? Di kenapa jadi Zidan lagi sih? Oke lah, kon. Mihda. Mana dia? Ini pakai apa nih Mbak ini? Ke Excel. Gambarnya mana? Ini gambarnya mana Mihda? Belum ya? Belum ke download kah? Sabar. Ini dia. Ini kenapa? Nggak usah gede-gede gini juga kali. Kayak tadi aja kayak aku satu kolom gitu. Apa sih lebih efisien gitu loh. Ini posisinya juga kurang ke kiri ya. Yang dari atas pun. Posisinya dengan apa ya? Gimana ya ngejelasinnya ya? Nah, yang ini masih mending nih, boleh lah ya. Ini tapi kakinya belum kelihatan ya. Yang ini tangannya udah oke lah. Yang ini oke lah boleh. Yang ini oke lah. Tapi kakinya nggak kelihatan ini ya. Kakinya yang jemur nggak ada nih, nggak kelihatan nih ya Mbak Mihda. Mihda Febri. Cowok apa cewek? Gue nggak tahu ya. Cowok, sorry. Mas. Ada Mas Mihda Febri. Izin, Ada Bu. nggak? Ya izin Bu, masuk izin. Baiklah, saya nilai seadanya. Raden Faisal Dafa. Ada Faisal Dafa. Ada nggak orangnya? Ada nggak orangnya? Adakah Faisal Dafa? Ini yang punggung ini nggak bisa dinilai ya kalau punggung ini ya. Yang ini nggak bisa nih, nggak bisa dinilai. Yang ini masih bisa, ini masih bisa. Udah oke. Ini bisa. Dalam arti ergonomi adalah pekerjaan manual yang dilakukan secara terus-menerus ya, teman-teman ya. Kalau macam kayak gini dia lempar bola, oke, dari secara ergonomi sesaat bisa, tapi kalau dia apakah dia mengerjakan selama 8 jam atau 4 jam segini terus? Enggak kan? Ya, jadi diperhatikan lagi ya untuk aktivitasnya ya. Yang pasti aktivitas yang dilakukan seperti ini kan dilakukannya rutin nih sekian jam dia ngetik terus gitu kan, dia duduk terus. Nah, itu yang bisa dinilai ergonominya maksudnya gitu ya, teman-teman ya. Bukan berarti semua aktivitas terus
yang istilahnya temporary gitu ya, kayak main basket itu kan gerakannya kan dia bisa berubah-berubah dalam sekian menit berubah gitu ya teman-teman. Nah itu kita bukan nggak bisa diukur, tapi kalau ergonomi lebih yang istilahnya pekerjaannya yang monoton ya, paham nggak? Paham. Nah, orangnya kerja 8 jam di sana gitu kan, terus apa namanya? Dia pekerjaannya seperti itu terus. Nah, tadi yang lagi ngelempar bola, apa dia 8 jam ngelempar bola terus? Enggak kan? Ini Mbak, siapa lagi? Putri. Mbak Putri dari sampingnya aja ya, depannya nggak ada. Yang nomor 2 Mbak Putrinya ada, Putri Hidayah. Iya, Ibu. Nah, Mbak Putri ini ngambilnya dari belakang ya, sesuai sama tabel. Dia nggak ada dari depan kan, ngambil nomor 2 yang ini. Iya, Bu. Ngambilnya malah ada dari depan tapi agak ke samping. Jadi saya nggak masukin. Dari belakang ya, ambilnya dari atas kepala ya. Belakang ya. Terus Iya, yang Ibu. ini kurang ke punggungnya nggak kelihatan, Mbak. Lehernya nggak kelihatan. Leher, punggungnya nggak kelihatan. Yang nomor 2, gambar ketiga. Oh, iya, Bu. Ya. Terus yang nomor 3, yang nyapu, oke. Yang nyetrika juga sama, Mbak. Ambil dari atas ya. Atas belakang ya, Bu. Sama yang punggungnya ini ya. Punggungnya, lehernya ya. Dari depan nggak terlalu, nggak bisa dinilai. Mbaknya lihat sesuaikan saja sama tabelnya ya. Supaya bisa dinilai. Oke. Semua lihat tabelnya. Kembali lagi ya. Aku udah ingetin ya. Lihat tabelnya. Gambarnya dia ngadepnya angle-nya dari mana aja. Nah, itu diikuti ya. Nggak ada kan ngambil dari depan. Semua dari samping kan. Sama mostly ya, samping. Sama dari belakang. Nah, kayak gini kan dari belakang nih, teman-teman. Nah, ini punya Mbak Bella Aulia. Ini yang gambar 1, gambar ketiga agak ke kiri sedikit, boleh nggak? Baik, Bu. Ini posisi yang ini rula ya, boleh ini seperti ini. Posisi Bapak, ini masih ini dari samping kanan ya, Mbaknya ngambil nih, kelihatan ya gambar kedua ya. Kalau wrist-nya si Bapak, bolehlah nanti kita lihat ya wrist-nya ya. Wrist. Nah ini boleh. Bapaknya dikerjain ya, ini ya kasihan, maaf ya Pak gitu ya. Bilangin Bapak ya. Maaf ya Pak gitu. Buat tugas cenah. Ini ibu boleh kayak gini boleh ya, udah bagus ya. Cuman nanti gambarnya kalau bisa lebih utuh ya Mbak ya. Baik, Bu. Mbak Anissa, coba kita lihat Anissa. Ada berapa gambar nih Mbaknya? Baru cuma 1 ya? Apa ada beberapa? Boleh, ini bagus ya. Nah, berarti kan si Bapak mengerjakan beberapa lama gitu ya di situ ya. Untuk bersih-bersih kaca kan paling nggak lebih dari 5 menit ya kan? Ini berarti nanti pakainya reba ya. Nah, untuk Bapak yang mau angkat pot dari samping boleh Mbak Anissa. Ada foto? Oh, ada ya dari samping. Nah, ini aja. Ini aja cukup, Mbak.
Satu saja. Terus ini mbaknya ya. Nah ini boleh. Kan bapaknya dikerjain semua ya. Maaf ya gitu. Buat belajar ya Pak gitu ya. Nah ini udah bagus ini Mbak Anissa. Berarti nanti posisinya tinggal disesuaikan saja ya. Ini resikonya ya. Kalau seperti ini ya sama duduknya. Terus posisi wrist-nya. Udah bagus nih Mbak Anissa ya. Bisa diukur maksud aku ya. Baiklah ada lagi. Sri Kartika Putri. Template-nya juga gak usah boros kolom di sini ya, cukup satu ini satu foto, misalnya satu ini satu foto, satu ini ya. Nah, satu keterangan hitungan dan lain-lain gitu ya, teman-teman ya. Ini dari atas, nanti tinggal diputer deh fotonya ya. Ini sebenarnya harusnya dari belakang, nih mbaknya ambilnya dari samping ya. Nanti tinggal kita puter ya, ininya ya. Kita puter bisa nggak? Nggak bisa saudara-saudara. Dari samping kurang ke kiri dikit. Yang ini ya boleh lah ya. Terus yang ini yang kita ambil nih Mbak ya. Saya terus ini rula, ini reba. Lalu ini coba kalau menurut Mbak ada Mbak Sri Kartika Putri ada? Ada Ibu. Nah, ini kalau berdasarkan tabel ini bisa dihitung enggak? Bisa diukur enggak maksud aku? Kayaknya nggak bisa ya Bu ya. Harusnya di samping ya Bu. Coba Mbaknya lihat tabelnya lagi ya, angle-nya ya. Ibu. Ini oke lah, boleh pakai reba. Ini pun pakai reba bisa. Nanti tinggal dirapikan Excel-nya boleh. Rapikan Excel-nya ya teman-teman ya, supaya bisa dibaca. Nggak mungkin besok teman-teman presentasi di sama plan manajernya ya, atau sama safety manajernya, HSM manager, kalau presentasinya seperti itu. Nggak bisa ya teman-teman ya, nanti bisa diketawain ini sarjana dari mana gitu ya. Dirapin ya teman-teman ya, Excel-nya ya. Irsyad Sabilil Anwar. Oke. Ya Mas Irsyad, ininya di tempat B aja nggak apa-apa ya, gambar ininya ya. Ntar C, apalagi D, boleh. Misalkan ada 3 gambar, berarti per kolom aja ya teman-teman posisi-posisinya ya. Misalkan di B samping, terus yang C dari atas, yang D misalkan dari wrist-nya gitu ya. Nanti teman-teman bisa nilai ya. Ini boleh. Ini juga dari samping aja ya, jangan dari depan ya. Mas Irsyad, ada Mas Irsyad? Ada Bu. Oke, yang gambar 2 dari samping aja nggak apa-apa Mas, 1 aja nggak apa-apa ya. Yang nyapu juga udah nggak apa-apa. Tinggal yang ini, waduh, yang ini nggak kelihatan ya, gambar 4 dari atas tangannya nggak kelihatan ya, ketutupan rambut ya. Ketutupan rambut Bu. Tadinya Agak maju topi, ngambilnya Bu. boleh. Tapi kelihatan sih dari sini, dari posisi laptopnya aja udah nggak ergonomis ya. Satu nih punggungnya, lekukan punggungnya, lehernya ya. Ini kalau Masnya setengah jam aja pasti udah pegel ya. Jadi ini dari tangannya aja nggak kelihatan nih, dari sini nih teman-teman nih nggak kelihatan ya. Agak maju sedikit ngambilnya boleh Mas Irsyad. Ini, aduh. Yang ini bolehlah. Yang penting bisa diukur apa teh namanya? Derajatnya gitu ya, teman-teman ya, supaya kita tahu resikonya di mana. Ini kayak aku juga nggak ergonomis nih, posisi tangan terlalu rapi.
Mana dia gambarnya? Loading ya? Oh ini, sheet 1. Ini yang kemarin nih punya Mas Ardi. Mana Mas Ardi? Iya, Bu. Yang dari depan nggak usah ya Mas ya, dari samping aja ya. Iya. Terus ini dari samping. Dari samping. Nah, bolehlah nih dari samping ya. Boleh ini dari atas. Nah, kelihatan ya ini ya. Ini yang di bawah mana dengkulnya teh nggak kelihatan nih ke kakinya nih Mas. Iya, Bu, ketutupan itu, Bu, sama meja. Dicari pokoknya sampai bisa ketemu ya kakinya ya. Soalnya kan besok teman-teman juga benar-benar harus cari itu kakinya di mana gitu ya. Jangan sampai ketinggalan ya sudut kakinya ya. Oke. Apa lagi? Bella ada 2 ya. Mana dia? Tunggu ya. Ini Mbak Bella yang dari depan nggak usah, nggak apa-apa ya. Ya, Nah, ini Ibu. yang ini. Ini bener nih Mbak. Mbaknya bisa lihat ini kaki, ini tangannya. Terus dari samping. Oh ini ya. Ini nggak melakukan sesuatu nih. Kalau bisa ada yang melakukan sesuatu nggak Mbak? Ya, maksudnya ya nggak nonton juga ya. Maksudku Enggak, Bu, itu kalau kan soalnya TV-nya ketinggian. Jadi kayak kalau nonton harus dangak gitu loh, Bu. oh maksudnya nggak ada kursinya. Ya, Oh berarti ini nanti dilihatnya dari sini ya. ya, Bu. Sudut-sudut antara TV sama badannya ya. Berarti yang ini tangannya nggak usah diukur. Ah, ya, Bu. Oke, ini udah. Nah, ini kan kelihatan ya. Kalau gini kan banyak tahu nih. Berarti nih ada yang gantung nih ya kakinya kan? Kelihatan Nggak ya? nyampe, Bu. Ya, berarti kursinya bisa di-adjust nggak? Bisa, Bu. Bisa. Oh, maksudnya mbaknya nyaman seperti ini apa enggak? Nyaman, Bu. Gantung begini nyaman? Soalnya kadang-kadang sambil ngelipet kaki jadinya. Oh, berarti nggak nyaman itu. Makanya dilipet kan? Kalau dia istilahnya sampai ke lantai, diturunin misalkan, diturunin nih mbaknya diem gitu kan, itu mungkin jauh lebih nyaman. Kalau menggantung gini biasanya dikasih tatakan lagi di kaki gitu ya. Nah kalau di sini kelihatan ya, bisa diukur nih rulanya. Ya, oke, reba rulanya ada ya. Siapa lagi yang belum? Parah, coba parah. Nanti teman-teman lihat lagi tabelnya ya, angle-nya ya. Nah, kayak gini kelihatan nih, lihat tuh kecil begini. Ini resiko nih teman-teman ya. Kalau dia berlama-lama, pasti ya, maksudnya pengendalian nanti berarti harus ada meja gitu ya. Seperti ini kan kelihatan tuh. Angkat ini ya, ada berapa derajatnya. Ini samping aja ya, kalau seperti ini, karena posisinya nggak kelihatan nih yang ini hari depan doang. Berarti yang nggak lantai itu hanya kanan kirinya aja ya, Bu? Ya, ambil yang sininya aja deh, Mbak. Ambil yang udah benar ini ya. Oke, baik, Ibu. Terus ini kenapa jauh amat ngambilnya? Loh, Karena kenapa kakinya ngambil itu, jauh? ini Bu, takut nggak kelihatan sama punggung ke tangannya. Kan kalau kaki itu mbaknya lihatnya dari samping sini. Oke, baik, Bu.
Tapi kalau dari tangannya, kita lihatnya itu dari atas. Iya. Mbaknya agak deket sedikit gitu ya, terus nanti difoto ini sama seperti tadi yang punya Mbak Sokoku ya tadi ya. Punya siapa sih? Punya Bella ya. Coba kita lihat. Tunggu ya, compare ya. Kita compare ya. Nah, ini Mbak. Kalau Mbaknya compare. Nih, macam nih. Boleh? Oke, Bu, boleh. Ya. Kalau lihat kaki sih dari samping aja seperti ini gitu ya. Gak usah dari belakang. Kalau yang dari belakang hanya untuk lihat ini aja tangan, posisi tangannya ya. Oke. Oke, Ibu, makasih Ibu. Oke. Mbak Jacqueline ada punya grupnya belum untuk grup apa? Grup tugas. Grup tugas di ini Bu di kelas, di grup Ya. kelas aja. Ada. Iya. Atau mau bikin grup WhatsApp lain lagi yang ada ibunya, Enggak, Bu? bukan maksud aku buat bikin presentasi nanti untuk rebarulanya. Mau ikut grup kelas boleh, mau bikin lagi boleh gitu ya. Nanti tinggal dipilih aja atau dari masing-masing kasih gambar-gambar yang terbaik ya, mana yang rula, mana yang reba, terserah. Misalkan ini kan ada berapa orang? Satu kelas berapa teh? 15. 16, Bu. 16. 18, Bu, 18. 18 kita bagi berapa ya? Bagi 5 deh. Nanti ada yang 6 berarti ya. 5 berarti ada berapa? 18 bagi 5 berapa? 3. 4. 3 ya? Ada yang 3, ada yang 4, Bu. Ada yang 3, ada yang 4. Bagi 4 aja deh. Bagi 4, berarti ada yang 4, ada yang 5 ya? Iya, Bu. Oke. Kan masing-masing kasih yang terbaiknya ya, maksudnya posisi rula atau rebaknya ya teman-teman, tapi yang di satu gerakan ya atau satu aktivitas ya teman-teman ya. Oh, berarti fotonya cuma satu aktivitas saja, Bu? Ya, maksudnya satu aktivitas tapi kan ada beberapa angle kan. Nah, melakukan satu aktivitas nih kayak misalkan yang duduk sih utamanya yang rula ya, yang duduk itu kan misalkan megang komputer gitu kan. Karena kan nanti teman-teman pasti di office gitu kan. Nah, pastiin aja, maksudnya 3 angle-nya ada semua posisinya, dari samping, dari ujung kepala sampai kaki gitu ya, teman-teman, terus sama tangannya gitu ya, wrist-nya sama yang dari atas ya. Terus kalau yang reba, boleh teman-teman ambil dari samping seluruh tubuh ya, dari atas kepala sampai ujung kaki ya, teman-teman ya. Boleh nanti pilih ambil yang terbaik yang mana. Ambil gambar ajanya kan, Bu? Atau iya, ambil gambar. Misalkan udah ada nih yang di sini nih ya. Ini kan tugas personal ya, individu ya. Ini misalnya udah mau aku nilai nih ya semua ya. Nanti kan teman-teman nganalisa nih masing-masing ya, mulai nganalisa ya. Nanti setelah UTS lah, nanti kita analisa semuanya ya teman-teman. Nanti lepas tuh teman-teman, misalnya satu grup ada 5 orang atau 4 orang gitu ya, ambil yang satu rula, misalnya 1 atau 2 rula, 2 reba misalkan, atau 2 rula, 3 reba misalkan, seperti itu dari masing-masing ya. Nanti kita gabungkan lalu kita nilai itu ya, nanti baru teman-teman presentasi itu ya di grupnya ya. Nanti kalau yang untuk individu teman-teman keep dulu yang ini gitu ya. Ini udah nggak ada rubah ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan itu udah tahu ya kekurangannya di mana ya. Baik Ibu.
Ibu mau nanya lagi Bu, maaf Bu. Boleh. Berarti untuk ada kelompok yang Pak Rula, ada yang Reba Bu. Bukan dicampur boleh Mbak. Oh, dicampur aja Bu, tapi satu aktivitas Bu. Ya beda aktivitas, maksudnya dari yang individu ini aja Mbak diambil lagi. Oh, pilih salah satu aja ya Bu. Iya, nanti kan Mbaknya udah kan masing-masing sekarang kan paling nggak ada 3, 4, 5 foto kan ya. Iya Bu. Nah, nanti kan kita nilai nih, nanti kita nilai ya, belajar kita nilainya masing-masing. Nanti habis itu di minggu terakhir, nanti kan ada grupnya, ada grup apa kelompok ya, kelompoknya. Nanti ambil aja salah satu atau salah dua gitu ya, masukin ke presentasi di grup. Tapi itu belum mulai dianalisis kan Bu? Untuk yang di presentasi udah, nanti ya setelah UAS kita analisa ya. Yang sekarang kan yang individu aku masukin dulu sih, masih kalau nggak temporary lah ya. Oh iya Bu. Berarti masukin ke Excel ya Bu? Ya, masukin dirapiin dulu ya teman-teman ya. Kan ada beberapa yang sudah rapi ya. Cuman maksud aku di apa teh? Jangan boros kolomnya, satu kolom misalkan satu gambar gitu ya. Saya ngeliat makam bapak saya jadi nangis deh. Apa? Lihat satu kolom satu foto ya Mbak ya, misalkan di B fotonya misalkan lagi hadap samping gitu ya, hadap samping. Terus nanti apa namanya, atas sama dari RIS kalau misalkan Rula ya. Kalau misalkan Reba dia berarti ya udah satu entire dari ujung kepala sampai ujung kaki posisi berdiri gitu ya, atau posisi membungkuk gitu ya. Seperti tadi kan ada ya ngangkat pot gitu ya. Nah, itu boleh dari samping aja, berarti dia Reba ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Bu, saya mau pastikan aja Bu. Boleh. Berarti untuk satu kelompok, satu aktivitas, tapi angle-nya dari samping-samping ya Bu. Ada berapa angle kan Bu? Tergantung nanti Rula apa Reba. Iya Bu. Terus dimasukin ke Excel. Di Excel itu hanya foto aja ya Bu? Nggak ada tabel Foto. analisis? Boleh ditambahin, boleh. Pada saat nanti kan persiapan nih, teman-teman belajar dulu ya. Maksudnya ngeliat tabelnya dulu. Gimana sih cara baca tabelnya gitu kan. Bu, soalnya kita masih bingung lihat tabelnya Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti dicoba dulu. Misalkan itu nanti habis UAS aku ajarin bacanya. Nah, yang penting template-nya disiapin dulu ya, Excel-nya ya. Kan di situ ada penilaian A, B gitu kan, sama dengan C gitu kan. Nanti aku ajarin cara baca Reba Rula. Oh, baik Bu. Disiapin Berarti aja template-nya, Excel-nya ya. Dirapiin ya, Bu, berarti, dulu yang personal. Berarti bedanya dari tugas yang individu ini jadi satu kelompok ya Bu? Ada yang buat jadi kelompok kan Bu? Ya, jadi masing-masing bikin. Ini masing-masing bikin kan udah prepare foto ya. Ya kan udah prepare foto. Nanti di template-nya ditambahin kolom-kolom buat nganalisa. Baca lagi apa namanya tabelnya Reba Rula ya teman-teman. Nanti teman-teman kategorikan itu Rula atau Reba gitu kan. Nah, terus udah itu teman-teman siapin aja, itu kan ada penjumlahan tuh, cara baca scoringnya ya kan, nanti cara baca resikonya ada kan, nanti aku ajarin setelah UAS. Maksud aku siapin dulu per individu itu template masing-masing ya, template masing-masing nih udah disiapin analisa. Nanti aku bantu analisanya setelah UAS ya. Nanti tugas terakhir sambil jalan teman-teman tinggal ambil aja itu apa namanya dari masing-masing individu yang satu kelompok, ambil satu gambar, 2 gambar gitu ya. Nah, itu tempelin aja nanti buat satu grup buat dipresentasi. Oh, berarti gabungan dari semua orang di satu Excel
Excel yang Ya, kelompok. untuk yang kelompok ya. Oh iya Bu, paham Bu. Jadi bikin dulu yang sendiri-sendiri. Ini kan teman-teman udah dapet nih foto-fotonya, udah 5 foto gitu ya, yang beda angle ya. Sesuaikan dengan reba atau rulanya. Nanti untuk mengkategorikan pun nanti aku bantu ya teman-teman. Nanti setelah UAS, teman-teman siapin nih yang foto-foto tadi ditambah dengan kolom-kolom analisanya ya. Baca lagi ya tabel-tabelnya ya. Nanti satu-satu aku akan bantu kita baca rula, bagaimana kita baca rebanya atau memberi penilaian gitu ya. Sama supaya kita tahu resikonya medium atau bisa diabaikan gitu, dibolehkan misalnya, atau lebih high resikonya gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Setelah UAS apa UTS Bu? UTS dong. Kalau setelah UAS nanti kan nilainya gimana? Oh iya Bu, maaf. Makasih. Ya. Setelah UTS nanti teman-teman nyambung ya dari yang individu ya, masing-masing udah pegang ya template-nya ya, sama tabelnya, disandingin aja, taruh di Excel, di crop gitu ya, atau di snipping tools, teman-teman tempelin dulu di Excel untuk reba sama rulanya, boleh? Supaya nggak bolak-balik filenya ya, nyari filenya ya teman-teman. Oh berarti kayak tadi yang punya Faisal ya Bu? Yang mana? Yang punya Raden Faisal Bu. Soalnya tadi dia udah taruh kolom rula sama reba Bu. Ya boleh seperti itu, tapi nanti tinggal dianalisa ya. Ini masuknya kategorinya rula atau reba. Sebenarnya sih jangan berjejer. Maksudnya kita misalkan kategori, misalkan kayak tadi kan. Oh berarti ini reba, ini rula gitu. Jadi ke bawah ininya, nggak usah ke samping gitu ya. Nanti boros. Yang penting udah tahu nih, oh ini kategori rula, ini kategori reba. Nanti sebelah kanannya lagi baru hasil analisa kita untuk lihat scoringnya. Ya kan itu ada A, B gitu kan. Iya Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ya. Untuk tugasnya, udah ya. Ini kan untuk skor kan ada tabel A, ada tabel B, ada tabel C gitu ya. Itu kan gabungan ya teman-teman. Nah nanti kalau misalkan contoh seperti ini kan yang rula ya, kalau yang pernah aku show ya. Yang rula nanti kita bacanya seperti apa gitu ya teman-teman, ada berapa derajat. Ditempelin aja tabelnya di Excel-nya ya teman-teman ya. Tempelin di Excel supaya kita nggak bolak-balik cari filenya ya, reba sama rulanya. Tempelin aja. Nanti setelah UAS aku akan review caranya. Aku ambil salah satu contoh teman yang ada Excel-nya. Nanti baru kita ukur ya, boleh? Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Kalau enggak, itu bisa WA aku ya kalau belum paham ya. Iya Bu. Iya Ibu. Baik, Bu. Oke deh. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman ya. Selamat puasa ya. Buat yang menjalankan, mohon maaf lahir dan batin ya. Have a nice weekend ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jack. Ya. Jadi maksudnya gimana sih? Lu nanya gue lebih parah. Tadi yang gue nangkap dari ibunya itu ya, kayaknya satu kelompok itu ada foto-fotonya dulu sendiri. Nanti dari situ masuk ke Excel, kalian pilih. Kalian masukin mana gambar yang yang menurut kalian bagus gitu buat ditampilin. Terus nanti kalian yang namain ini rula apa reba di Excel. Nah, gue tangkapnya cuma sampai situ. Oke, Farah? Yang gue tangkap ke situ. Oke deh.
Terima kasih Jack. Sama-sama.